Z dengan kendala motornya berasap atau ownernya kesini. Asapnya kita langsung bongkar dulu knalpotnya, kita tes tanpa knalpot apa ada asapnya makin banyak atau tidak ada asapnya. Kita cek dulu, kita bongkar untuk knalpotnya dulu. Ini kita hidupkan tanpa knalpot, coba kita gas. Dan setelah kita bongkar untuk bagian dekselnya keraknya sangat banyak, dan untuk pistonnya ini teman-teman, ini pistonnya ini piston Supra Vario 125 teman-teman, KWN Overseas 25. Saya tanya sama ownernya, oh ya kemarin ini motor ini yang sering bawa tuh anak saya, sering bawa touring bukan saya. Oh alah, ini pistonnya udah Supra Vario 125, udah Overseas 25, dan ini goyang kayak gini. Langsung kita bongkar aja, katanya kalau umpamanya mau diganti blok silindernya ganti aja mas katanya. Oke, langsung kita bongkar aja, kita tengok kondisi boringnya kayak apa. Dan ini penampakan untuk pistonnya, ini penampakan untuk boringnya. Ures ya teman-teman, dan ini kalau ini nampak banget kemakan. Pokoknya ini udah kemakan lah, ini langsung turun kayak gini. Dan untuk pistonnya ini kan pakai piston Vario 125, ini bekas pangkasan atau dipotong. Untuk ring olinya, ring oli dengan ring cacingnya sangat tipis banget, berarti fix. Ini minta diganti aja kata ownernya daripada dilemmer. Dilemmer sih bisa di Overseas 50 lagi kan. Nah, penampakan ring pistonnya udah tempang-tempang, enggak sama rata untuk ketebalannya. Ini langsung kita belikan aja untuk boringnya, dan kita ganti top set, perpak depan sama seal cap sekaligus. Oke, langsung kita belikan aja. Dan ini udah kita belikan bloknya. Saya belikannya merek Mousis yang menengah lah kayak ini. Dan top setnya merek Apple yang bagus, dan untuk seal clapnya merek Aspira. Coba kita bongkar dulu untuk bloknya kayak apa bentuknya. Kita unboxing. Ini paket dengan piston dan ringnya ya. Ada nampak boringnya teman-teman, lapisan boringnya. Untuk penampakan pistonnya 2 PH. Boringnya bagus, nanti sebelum kita pasang kita lumasi untuk oli dulu. Dan perbandingan dengan piston sebelumnya punya Vario lebih pendek ya. Ini kalau motor Vario ini agak panjang, ini kan dipangkas nih. Untuk perbandingan besar diameter pistonnya agak gedean dikit yang lama. Oke, langsung kita rakit aja semuanya. Sebelum kita rakit, kita skir dulu klepnya dan kita ganti untuk sealnya. Kita bongkar tuh klepnya, ternyata ada yang perlu diganti lagi teman-teman. Payung klepnya yang in ini sampai tajam. Ini kalau nggak diganti sekalian nanti bolak-balik bengkel lagi, nanti kita yang disalahin. Sedangkan untuk payung X nya masih tebel, jadi kita belikan yang baru untuk yang innya aja teman-teman. Kita belikan yang baru tadi, yang innya aja dengan asli, dengan merek yang asli. Untuk X nya kita bersihkan aja untuk panjangnya sama ini, jadi langsung kita skir aja. Ini kita bersihkan untuk kerak-keraknya. Oke, langsung kita skir dulu. Kita skir agak 5 menit in, 5 menit X. Untuk amrinnya kasih yang lembut aja teman-teman.
Masalahnya ini klep kita kan nggak bengkok, cuma membersihkan aja. Kita pakai karbu clean karena adanya minyak tanah nggak ada, mau ngambil bensin di tangki males. Kita sekir 5 menit untuk in dan X nya. Coba kita bersihkan dan kita pasang. Kayak karbu clean aja, cepet. Semprot pakai kompresor. Udah bersih semua. Kita bersihkan untuk klepnya. Oke, akan kita rakit untuk bagian perindil-perindilannya ini. Ada 2 buah ring. Sebelum dipasang seal clamp-nya, ada ringnya dulu. Kita ambil seal clamp-nya. Ambil seal clamp-nya. Persamaannya Verza sama Supra sama ya teman-teman. Ini punya Honda Verza, Mega Pro New, Honda dan lain-lain. Pastikan sealnya terpasang kencang. Kita pasang untuk payung klepnya. Sebelum terpasang, kita kasih oli dikit-dikit di bagian bibir-bibir klepnya ini teman. Oke, nah kita pasang. Ini untuk in dan ini untuk X. Kita balik, kita pasang untuk per dan kuku klepnya. Pasang per untuk yang per rapatnya bagian di bawah ya teman-teman. Nah, kasih sejajar, ditahan untuk klepnya, langsung kita tekan pakai ini yang ada karetnya. Berhasil. Oke, berhasil semuanya. Akan kita tes kebocoran. Kita rapat semua. Kita kasih karbu clean ini aja lah yang dekat. Kita cek di X nya dulu. Tidak ada kebocoran sama sekali. Yang X, yang in. Oke, saatnya bilang sempurna. Oke, langsung kita pasang semua untuk blok silindernya dan yang lain-lain. Setelah bagian deksel terpasang semua, ayam-ayamnya kita belum setel. Nanti setel setelah kita terpasang di motornya. Ini tes sisihkan dulu. Kita akan rakit untuk blok pistonnya. Untuk crankcase-nya tadi udah kita bersihkan untuk bekas-bekas packingnya. Kita kasih oli di dinding linernya teman. Oke, bagus. Kita kasih oli. Mantap teman-teman. Tidak longgar dan tidak terlalu kencang. Oke, langsung kita rakit aja.
Sebelum kita rakit untuk ringnya, kita pasang dulu untuk sepi pen pistonnya. Pastikan titik piston ini menghadap ke bawah. Nanti kita ukur dulu untuk memastikannya. Kita pasang salah satu sepinya dulu. Aduh. Dan untuk titik piston ini menghadap ke X ya teman-teman. Sebelum kita pasang nanti kita ukur dulu. Biasanya di bagian titik ini lebih panjang daripada yang in. Kita ukur yang X di bagian titiknya, dan kita ukur di bagian in. Ya, dia akan lebih panjang yang X ini kalau diukur dari sini. Ini longgar, tapi kalau sini pas ngepres, ya kan? Oke, langsung kita pasang untuk ringnya. Yang titik ini menghadap ke bawah atau menghadap ke X. Jangan lupa untuk sepinya, sepi pistonnya. Pastikan di relnya semua teman-teman udah kepasang. Kalau ring yang model kayak gini enak ya teman-teman. Ini bekasnya juga kayak gini. Jadi kita cuman pakai tang di tengahnya ini, kita putar sikat. Pastikan P-nya udah bagus semua. Udah terpasang dengan bagus kiri kanan sepinya, langsung kita pasang untuk bloknya teman-teman. Kalau yang bagus untuk vaksin bloknya ini seng ya teman-teman, yang bawah dan yang tengah. Pasang dulu lebih enak. Kita pasang untuk temengnya teman-teman. Sebelum kita pasang temengnya untuk bagian depan, kita pastikan untuk topnya pas. Titik magnet ini, garis magnet ini sejajar dengan titik crankcase ini teman-teman. Kali ke bagian top depan, gear temeng depan. Nah, titik ini ya teman-teman, ada titik ini. Nanti disejajarkan dengan gear temeng ini, titik ini. Oke, untuk titik topnya udah pas. Titik ini dengan sejajar dengan ini, yang crankcase magnet dengan crankcase juga sama pas dengan sejajar. Langsung kita kencangkan aja. Setelah terpasang semua, top setnya, top temengnya udah kita kencangkan semua. Throttle body, kabel-kabel udah kita pasang, kabel udah kita pasang, dan oli udah kita masukkan. Oli juga udah kita masukkan. Busi udah terpasang semua. Coba kita tes hidup langsung teman-teman. Nanti kita tes olinya keluar dari sini nggak teman-teman. Kalau keluar dari sini berarti pompa olinya bekerja bagus. Untuk akinya kita pakai kabel jumper aja. Pakai kabel jumper di sini. Langsung kita tes hidup. Oke, langsung kita tes hidup aja. Kabel udah, apa udah, knalpot kita belum pasang ya teman-teman.
Kita tes keluar asap enggak kalau dari sini. Kalau udah nggak keluar asap berarti penggantian bloknya udah berhasil. Coba kita tes hidup. Kita kunci kontak on. Open starter. Langsung hidup teman-teman. Nggak ada keluar